Bukan netizen Indonesia kalau tidak gemar berghibah. Apalagi tentang harta. Kehebohan terbaru tentu saja tagar dari mana duit Kaisang yang menjadi trending topik di Twitter pada 15 Desember 2021. Muda, anak presiden, dan kaya. Siapa sih yang tidak akan julid? Kehebohan diawali saat PT Harapan Bangsa Kita atau GK Hebat, perusahaan yang dikomandoi Kaisang Pangarep, membeli 8% saham emiten pengolahan makanan beku berbasis udang, yakni PT Panca Mitra Multi Perdana atau PMMP senilai 92 miliar rupiah. Spontan, putra bungsu Presiden Jokowi itu kembali ramai diperbincangkan. Dari mana Kaisang mendapat uang sebanyak hampir 100 miliar itu? Di media-media konvensional diberitakan Kaisang membeli 8% saham PMMP senilai 92 miliar rupiah. Di media sosial, ramai tagar dari mana duit Kaisang. Namun seperti biasa, selalu ada bagian-bagian yang lupa dibahas atau sengaja tidak dibahas agar tidak ada yang tahu dan cerita menjadi seru. Misalnya, soal kaitan antara Kaisang dan GK Hebat. Mas Kaisang dan posisinya apa mungkin di awal? Keseharian saya sebenarnya nggak ngapa-ngapain. Saya lebih cenderung duduk-duduk. Oh, gitu. Tempat duduk saya di situ, di situ sambil ngeliat-ngeliat apa pada lagi ngapain. Oke. Banyak lagi pencitraan, kerja gitu aja. Iya. Saya ngawasin aja. Ngawasin aja, ya. GK Hebat adalah perusahaan di bidang pengolahan makanan dan minuman yang menjadi platform akselerator UMKM yang didirikan tahun 2019. Perusahaan ini dibentuk sebelum kakak Kaisang, yakni Gibran Rakabuming Raka, terjun ke politik. Di bawah naungan perusahaan baru inilah, usaha-usaha yang sudah dirintis Kaisang maupun Gibran sebelumnya kini disatukan. Ketika Gibran berpolitik menjadi wali kota Solo dan tak terlibat lagi dalam bisnis, usaha-usahanya dikelola oleh Kaisang di bawah bendera GK Hebat ini. Kaisang adalah CEO dan co-founder GK Hebat. Bervisi ingin menjadikan UMKM sebagai produk unggulan di dalam negeri. Perusahaan ini berkolaborasi memberikan pembinaan, bantuan modal, serta mencarikan mitra bisnis bagi UMKM. Kaisang paham betul UMKM memegang porsi 60% dari PDB di Indonesia. Semua bisnis Kaisang yang bergerak di bidang kuliner kini bernaung di bawah GK Hebat. Produk-produknya telah berekspansi tak hanya di dalam tapi juga di luar negeri. Ada Sang Pisang yang laris manis dan telah membuka puluhan cabang di seluruh Indonesia. Dan ada juga di Kuala Lumpur. Ada lagi menu bisnis nasi ayam murah Yang Ayam. Kemudian ada juga Siap Mas yang merupakan kolaborasi dengan sang kakak Gibran Rakabuming. Siap Mas memproduksi kemeripe, pik keripik, dan ngedring. Produk-produk ini dipasarkan melalui minimarket retail. Lainnya ada Ternak Kopi yang menjual kopi kekinian dan sedang digilai anak muda. Kaisang juga merintis bisnis restoran bersama Chef Arnold Purnomo dan Gibran dengan brand Mangkokku. Restoran Mangkokku di-launching Juni 2019. Untuk selera western, ada Let's Toast dengan menu pilihan berupa egg sandwich, French toast, dan beberapa pilihan minuman segar. Kaisang pun pernah menjajaki bisnis ikan lele karena Kaisang melihat permintaan atas ikan lele sangat besar, sedangkan suplai di pasar masih sedikit. Yang unik dan inovatif adalah aplikasi Madang. Aplikasi untuk smartphone besutan Kaisang Gibran ini menjembatani ibu-ibu jago masak dengan pembeli. Madang berbasis Android, hasil kerjasama dengan Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Ini adalah bentuk kepedulian pada UMKM Indonesia agar dapat berkembang dan naik kelas.
Saat sang kakak menjadi wali kota Surakarta, kepedulian khusus pada UMKM ini tetap menjadi salah satu program utama sang kakak. Di luar bisnis kuliner, ada sang Javas yang memproduksi clothing line dengan ikon kecebong. Kaos-kaos langsung laris manis dan terjual 2.000 potong saat launching. Ada juga sang Javas Trust, pakaian khusus untuk para skaters, kerjasama dengan brand lokal Trust. Enigma Camp yang juga di bawah payung GK Hebat menjadi wadah pelatihan programmer. Enigma fokus pada bisnis yang menyediakan programmer siap kerja. Tak melulu bisnis murni, Kaisang pun mencoba mengedukasi anak-anak melalui Home Pimpa Games, produk board games yang membawa pesan toleransi dan nilai budaya Indonesia. Bagi para pencari kerja, Kaisang mendirikan Kerjaholic, suatu platform lowongan pekerjaan untuk pencari kerja khusus di wilayah Solo, Yogyakarta, dan Semarang. Lalu bagaimana cara Kaisang memperoleh modal? Ada beberapa macam cara, dan ini tak banyak orang tahu, sehingga sering memancing julid. Mangkokku misalnya. Startup ini berhasil meraih suntikan dana tahap awal atau seed founding hingga 28 miliar rupiah dari Alpha JWJ Ventures. Mangkokku dianggap berprospek baik. Hingga saat ini, Mangkokku telah memiliki 22 cabang di Jabodetabek dan mulai ekspansi ke Surabaya. Alpha JWJ Ventures memang sudah terkenal sebagai investor untuk startup. Maskapai modal Ventura ini mengelontorkan 50 juta dolar Amerika kepada 23 perusahaan di Asia Tenggara, termasuk Kopi Kenangan, Lemonilo, Kredivo, Style Theory, Bobo Box, dan Ternak Kopi milik Kaisang. Yang juga perlu diketahui publik, GK Hebat sendiri sebenarnya tidak hanya milik Kaisang, melainkan kongsi 3 perusahaan. Satu perusahaan milik Gibran dan Kaisang. Kemudian ada PT Gan Capital milik Gandhi Sulistianto dan satu lagi perusahaan milik pengusaha kenamaan Theodori Permadi Rahmat, salah seorang terkaya di Indonesia. Jadi, kalau GK Hebat sampai punya uang 100 miliar rupiah, jangan hanya melirik kepada Kaisang. Bagi orang seperti Teddy Rahmat, 100 miliar mungkin dianggap receh saja. Untuk mengenal lebih dalam GK Hebat, kita juga perlu mengenal Plug and Play, perusahaan akselerator startup di Silicon Valley yang ingin mengembangkan startup dan investasi di Indonesia. Plug and Play membuat perusahaan patungan dan bermitra dengan PT Gan Capital. PT Gan Capital ini berkongsi bersama Kaisang menjadi GK Hebat. Lewat brand GK Plug and Play Indonesia, GK Hebat kemudian banyak berperan sebagai startup akselerator bagi perusahaan rintisan di Indonesia. Tujuannya menciptakan solusi digital pada aneka macam industri dan memberikan korporasi pada akses langsung ke startup sejak tahap awal. Istilah sederhananya, menaikkan kelas UMKM. Perusahaan milik Kaisang, Gandhi Sulistianto, dan Teddy Rahmat inilah yang kemudian berinvestasi 92 miliar tersebut, bukan Kaisang pribadi. Selain menjalankan bisnis-bisnis yang telah dirintis kakaknya, Kaisang sekarang juga tercatat sebagai komisaris pemilik 51% saham PT Rakabu Sejahtera, bisnis mebel yang dimiliki ayahnya, Presiden Jokowi sejak dulu kala. Soal betapa besar dan majunya perusahaan mebel yang dirintis Jokowi ini, tentu sudah banyak yang tahu. Selain itu, tak banyak yang tahu pula bahwa Kaisang adalah pemain lama di dunia saham. Secara pribadi, ia mulai berinvestasi saham sejak 2017. Lewat akun Twitternya, Kaisang sempat rajin mencuit soal beberapa saham pilihannya, seperti PT Gas dan BJTM. Di luar Bursa Efek Indonesia, nama Kaisang Pengarap tercatat sebagai pemegang saham PT Persis Solo Saestu, pemilik klub sepak bola Persis Solo. Kaisang menguasai 40% saham Persis dan menjadi direktur utama tim berjuluk Laskar Samber Nyawa itu.
Kalau kita perhatikan, Kaisang banyak terjun di bisnis yang terlihat sederhana, tapi memiliki turnover tinggi, cepat balik modal. Bisnis ini bisa dilakukan siapapun, tentu saja dengan tingkat persaingan yang sangat kompetitif. Sejalan dengan era milenial, maka kebanyakan berbentuk startup. Dari bisnis-bisnis sederhana itu, Kaisang kemudian memiliki cuan berlipat dan mampu menarik kolaborasi-kolaborasi yang penting yang memungkinkannya semakin memperbesar usaha. Ini masih ditambah cuan yang diterima Kaisang dari berbagai konten yang dibuatnya. Konten-konten itu selalu viral. Bisnis-bisnis yang dijalani Kaisang ini bukan bisnis yang lazim dilakukan anak-anak pejabat, karena margin keuntungannya dianggap sangat kecil. Kebanyakan keluarga pejabat di Indonesia lebih suka berbisnis dekat dengan kekuasaan, seperti bisnis-bisnis di lingkungan proyek pemerintah atau yang mendapat hak monopoli. Inilah cara mereka yang ingin untuk meraup untung cepat dan malas bersaing sehat. Jadi, sekarang kita semua paham kan dari mana asalnya uang hampir 100 miliar rupiah yang dipakai GK Hebat untuk membeli 8% saham PMMP. Tidak ada yang aneh dengan aksi investasi ini. Dan tidak ada pelanggaran hukum. Ini bukan uang pribadi Kaisang, melainkan uang dari perusahaan patungan. Saya tahu betul seluk-beluk berusaha ya. Saya tahu betul rasanya bagaimana mencari modal usaha di awal-awal. Tapi yang saya sedih, anak saya nggak ada yang mau nerusin usaha saya.